Anda pernah gagal diterima sebagai pegawai karena tidak lulus psikotes? Mungkin pertanyaan dari penonton bisa mewakili unek-unek Anda. Saya persilahkan, ada yang mau tanya? Silahkan. Nama saya Febri. Saya tuh pernah mengalami kegagalan soal penilaian pada perusahaan itu. Psikotes saya lulus, terus wawancara juga lulus. Terus saya nanya sama perusahaan itu, kenapa saya gagal gitu. Dikasih tahu penilaiannya gini. Saya lihat sama nilai teman saya nilai A gitu. Misalnya A sama-sama A gitu, saya juga A. Tapi dia diterima. Saya cari gitu informasi, ternyata dia ada orang dalam gitu, koneksi misalnya gitu. Apakah bisa begitu? Penilaiannya gimana caranya? Bagaimana, Bu Tuti? Mungkin saya akan jawab sebentar. Jadi kalau gitu nilainya sama, jadi hasilnya wawancara sama, tes tertulis juga sama. Apakah dalam psikotes itu juga kita mendapatkan tes kepribadian? Mungkin kalau saya bisa tanya lebih jauh. Ada tes kepribadiannya ada? Kenapa? Tes kepribadiannya ada? Ada. Ada ya? Oke, karena tes kepribadian itu sebenarnya hasilnya kualitatif sekali, tidak bisa dikuantifisir. Jadi kalau diukur bahwa ini lebih bagus dari ini, dari kepribadian, itu hitungannya kan sebetulnya tidak ada. Jadi mungkin kalau udah seperti ini, kita sama-sama lulus, sama-sama memiliki kemampuan, ada faktor X yang berperan. Bisa karena keberuntungan, bisa juga karena mungkin ada salah satu faktor personality yang dimiliki orang lain ini lebih dibutuhkan di perusahaan itu, atau lebih bisa membantu prestasi yang lebih baik. Jadi tidak selalu koneksi juga. Tidak selalu koneksi, ya, karena memang jawabnya cuma ada satu kok yang kosong. Mau nggak mau harus memilih kan. Nah, dalam memilih hal ini biasanya ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak menjadi ukuran pada awalnya. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Dari pojok sini ya, silahkan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimana dapatkah seseorang yang mengikuti psikotes dalam suatu perusahaan menerima hasil psikotesnya? Jadi misalnya dia itu gagalnya di mana, sehingga dia tidak bertanya-tanya apa sebab-sebab kegagalannya atau apa nilai lebih yang dimilikinya sehingga ia dapat lolos dalam psikotes. Kemudian misalnya dia dengan membayar kepada perusahaan sebesar uang yang dibayarkan perusahaan kepada pihak yang melakukan psikotes, seperti itu. Jadi saya harap orang itu dapat dengan menerima hasil psikotesnya, dia bisa memperbaiki dirinya dan mempersiapkan diri menghadapi psikotes di perusahaan lain. Bagaimana Pak Effendi? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, biasanya karena alasan-alasan praktis, suatu perusahaan kalau memerlukan pegawai baru, kemudian biasanya pasang iklan, kemudian banyak yang melamar, kemudian psikotes, itu sangat tidak praktis kalau memang harus menjawab dan menjelaskan satu persatu bahwa kegagalannya karena apa. Tapi kalau perusahaan itu memakai jasa konsultan untuk tes psikotes, itu biasanya bisa diberitahukan hasilnya, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Artinya kita harus aktif untuk Ya, jadi kalau dari perusahaan yang mengadakan psikotes sendiri, artinya staff atau recruitment officer dari suatu perusahaan melakukan psikotes, biasanya memang sulit untuk bisa memberitahukan satu persatu kepada para calon yang gagal, misalnya gagal dalam tanda kutip ya, karena mungkin tidak tepat, maksudnya tidak tepat untuk jabatannya. Oke, tapi apakah kalau kita sudah terima hasil psikotes tersebut, kita sebagai orang awam akan memahami angka-angka apa huruf-huruf yang ada di situ? Bagus sekali, itu juga sesuatu hal. Psikotes itu seharusnya dilakukan oleh seseorang psikolog atau yang profesional dalam bidangnya, yaitu psikolog ya. Jadi interpretasi daripada hasil tes itu memang sulit untuk dibaca orang awam begitu saja tanpa dijelaskan ya. Jadi benar sekali bahwa tidak semua orang bisa menginterpretasikan dengan mudah. Jadi boleh-boleh saja saudara, tapi ya Anda tetap harus dibimbing oleh orang yang ahli. Jadi apa masih ada keinginan untuk minta hasil tesnya? Ya, itu sudah pasti. Itu udah pasti. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Terima kasih Pak. Saya akan menanyakan langsung aja. Seandainya gini, maksud saya hubungan dari psikotes ini dengan manajemen atau dengan sumber daya manusia itu sendiri bagaimana? Jadi psikotes ini kan kita bisa
Bapak bilang tadi kita bisa ditentukan orang ini bisa menjadi profesional atau tidak gitu ya. Ada Berdasarkan hasil tesnya. gitu. Iya. Silakan. Jadi aspek kepribadian penting sekali untuk diketahui sebelum seseorang bekerja. Jadi aspek kepribadian dalam hal ini misalnya kepemimpinan, kemudian sosialisasi atau komunikasi, ya kan? Dan itu penting sekali untuk diketahui. Oleh sebab itu benar bahwa nilai atau tes yang menunjukkan tentang kepribadian tadi sangat penting diketahui oleh perusahaan sebelum menerima. Jadi apakah orang ini nanti bisa memimpin anak buah misalnya? Apakah komunikasi terbuka bagus dalam bekerja? Nah, ini aspek-aspek penting dalam bekerja. Oleh sebab itu ya harus diketahui dan bisa dibedakan antara satu orang dengan yang lain. Tadi menjawab pertanyaan yang pertama bahwa sebetulnya sulit sekali untuk menilai ini faktor kepribadian, misalnya leadership atau communication seseorang itu bagaimana. Jadi pasti ada bedanya gitu. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi aspek kepemimpinan, aspek bagaimana seseorang berkomunikasi, ini adalah dua hal yang antara lain yang sangat penting dalam menentukan seseorang bisa diterima atau enggak dalam Dan itu pekerjaan. hanya bisa dimunculkan apabila lewat sebuah Dalam psikotes. psikotes Evaluasi yang personality tadi, yang sikap mencerminkan sikap ya. Nah, sekarang saya kira pertanyaan banyak orang adalah psikotes yang datangnya dari luar ya. Ada perusahaan-perusahaan multinasional begitu banyak sekarang, banyak sekali calon pegawai yang melamar ke perusahaan multinasional. Kan takutnya kita orang Indonesia yang sangat Jawa, sangat Sunda, sangat Aceh misalnya, sementara kita harus gaya ke Amerika-Amerikaan, jangan-jangan psikotesnya hanya cocok untuk orang Amerika. Bagaimana itu Bu Tuti? Kalau kita pernah punya pengalaman melakukan adaptasi tes, ada perusahaan multinasional cukup besar ingin membangun perusahaan di sini, membangun pabrik, tapi mereka inginnya menggunakan standar tes yang sama seperti yang digunakan di negara lain. Akhirnya bisa kita lakukan di sini, kemudian juga kita pasangkan dengan alat-alat tes yang kita pakai di sini. Melalui penerjemahan dari bahasa Indonesia, Inggris ke Indonesia, terus back translation lagi ke bahasa Inggris, supaya betul-betul tes itu bisa digunakan seperti apa yang diharapkan. Pada hasilnya cukup baik. Jadi tes-tes yang kita gunakan sehari-hari di Indonesia, kalau dibandingkan dengan tes mereka sebetulnya tidak terlalu berbeda. Jadi bahkan ada tes-tes yang mereka gunakan, mereka ganti dengan tes yang kita pakai. Oh begitu. Dan dalam adaptasi ini kita juga dilihat juga apakah menghilangkan faktor budaya. Sebetulnya memang kalau tes itu harus murni bebas dari pengaruh faktor budaya. Apakah mungkin itu? Iya. Menghilangkan Tidak faktor 100%, tapi memang sebagian besar tes psikotes yang didesain atau dibuat di luar negeri itu dengan tujuan harus culture free ya. Jadi bebas dari budaya. Tapi kadang-kadang kan pertanyaannya yang justru ada muatan budaya itu. Betul. Anda pergi ke sirkus melihat seorang badut, nah belum tentu seluruh budaya pernah ke sirkus kan? Ya. Itu yang berusaha dihindari sebetulnya pertanyaan itu yang dilakukan dalam adaptasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kan ada proses adaptasi itu mungkin bisa aja diganti pertanyaannya. Tapi tujuannya sama untuk mengukur aspek yang sama. Oke. Itu justru. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang muncul. Silahkan. Saya ingin bertanya juga sehubungan dengan pertanyaan teman saya sebelumnya. Kalau misalnya seseorang itu bisa menerima hasil tesnya, terus dia tahu kelemahan-kelemahannya di mana. Berarti nanti kalau misalnya dalam tes personality yang berikutnya, dia bisa merekayasa dong yang personality apa yang diperlukan oleh perusahaan itu. Apalagi kalau mahasiswa psikologi ya. Bagaimana? Saya boleh menjawab. Jadi, nah ini desain dari suatu tes, terutama tes psikologi, itu sedemikian rupa sehingga pertanyaan-pertanyaannya itu bisa diulang dan ada recheck gitu. Jadi diulang kemudian dibalik dan sebagainya, sehingga mengurangi kemungkinan seseorang itu bisa mengerti atau tahu polanya dan harus menjawab apa. Karena pada dasarnya yang paling bagus adalah menjawab apa adanya begitu ya. Jadi bagusnya tes psikotes itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga memperhitungkan kemungkinan seperti itu.
memperhitungkan kemungkinan ada orang bahwa yang seseorang sudah yang ya, fasih dalam bahasa. berkali-kali mempelajari dan sebagainya, dan kemudian berbicara mengenai penerimaan pegawai sekali lagi, jangan lupa bahwa psikotes sekali lagi hanya salah satu alat. Yang lebih penting adalah interview berkali-kali, yang mana itu sulit sekali untuk Pura-pura ya. berpura-pura misalnya. Oke. Baiklah, pemirsa di rumah, bagi Anda yang pernah gagal psikotes, Anda tidak boleh meninggalkan kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut.